Apa bayam? Rồi nó gây ba chết đi. Rayu para pemirsa, rayu para kadang Putralomo dimanapun berada. Pada siang hari ini Ayu Cobono Official Channel sedang berkunjung ke makam kadang sepuh kita Bobo Wardiat Heru Sumitro yang berada di Desa Pangurjo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung di Kalamgret. Bobo Wardiat adalah kadang sepuh paguyuban Kapribaden atau kadang sepuh Putralomo yang mana dalam masa hidupnya beliau menjalankan amanah dari Romo Sumono pada itu dipun menaki nyuwunake asma atau memberikan asma yang dititipkan oleh saking Romo Sumono kepada Bobo Wardiat. Ada ribuan asma, banyak sekali kadang-kadang di daerah Tulungagung, Trenggalek, Blitar, bahkan sampai Madura, sampai ada yang dari Surabaya, putra yang disuwun asma oleh Pak Wardiat. Kedatangan kita sebagai wujud terima kasih dan dharma bekti atas apa yang beliau laksanakan dari tahun ke tahun sampai beliau kapundhut bali ngarsane Gusti. Ini adalah bagian dari perjuangan yang tidak akan terputus buah manusia samsung imanyemi terkait ajaran dan yang lain. Terima kasih. Ini perkenalan kita, sowan kita ke Bobo Wardiat sebagai bentuk mengenang jasa-jasa beliau di kalangan kekadangan Putralomo di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan kita ke makam kadang sepuh kita Bobo Abdullah Suwarno di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kami mohon izin untuk melanjutkan perjalanan. Saya sampaikan salam rahayu. Kadang Putralomo dimanapun berada, sekarang kita sedang berada di pemakaman umum Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di mana di makam ini Bobo Abdullah Suwarno dimakamkan, yang nanti juga akan kita nyekar sejenak dalam rangka wujud pengilingan yang terhadap beliau. Kebetulan hari ini juga Senin Pahing, malah hari yang sangat bermakna buat kita semua dan mengenang kepada para bini sepuh kita di masa yang lalu yang sampun kapundhut bali di tengah sana. Semoga kita ke tambah. Ini para kadang makam yang Abdullah Suwarno, salah satu kadang sepuh Kapribaden atau salah satu kadang sepuh Putralomo di Kabupaten Tulungagung. Yang Abdullah Suwarno dulu lama berdomisili di Surabaya, tepatnya di Gubeng Kertajaya Gang 9 atau Gang 11 kalau tidak salah pada saat itu. Akhirnya di masa beliau purna tugas sebagai TNI Angkatan Laut, beliau kembali ke Tulungagung, berdomisili di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di masa beliau sedang menjalankan tugas purnanya atau selesai purna tugasnya, beliau mengabdikan diri momong woro kadang Putralomo di daerah Tulungagung, Blitar dan sekitarnya, memberikan wejangan-wejangan yang sangat bermakna. Beliau sering menceritakan sejarah kebersamaannya dengan Romo Sumono ketika masih berdinas, ketika beliau Romo sedang laku menjala di tengah laut,
kemudian ada beberapa wejangan yang beliau terima dari Romo dan akhirnya diberikan kepada Kadang di wilayah Tulungagung. Jenak kami akan menengke cipta sungkem ke ngarsaning Gusti Ingkang Maha Suci menggunakan Bapak Abdullah Suwarno dikantuk sampurna jati satine sampurna menika salah satu wujud bekti kita datang Kadang Sepuh dimanapun berada. Tadi kita sambung ke Bapak Wardiat, sekarang ke Mbah Abdullah Suwarno. Waktunya sejenak untuk kami Bening Cipto sebentar dalam rangka panjenengan ke ngarso dalam Gusti Ingkang. Terima kasih kepada para Kadang yang masih bersama kami Wahyu Bruno Channel dalam rangka kegiatan menelisik atau mengenang para sesepuh Putra Romo di Kabupaten Tulungagung. Pada siang hari ini sudah kita ada 2 makam bini sepuh. Yang pertama tadi Bapak Wardiat di daerah Pangerejo Kalangget. Sekarang kita berada di makam Yang Abdullah Suwarno di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Kedua-duanya adalah tokoh yang luar biasa di eranya, banyak menghasilkan kadang-kadang putra yang betul-betul bekti datang hasil dalam Gusti Ingkang Maha Suci, memberikan ajaran dengan tanpa tedeng aleng-aleng, artinya dengan bloko suto memberikan pelajaran, memberikan ulang guru dengan ikhlas yang pada akhirnya sangat bermanfaat bagi para putra. Ini sekaligus membuat kita mengingat, bahkan harus meneladani apa yang beliau jalankan selama jadi putra. Kita tidak boleh membeda-bedakan Kadang Sepuh satu dengan yang lain, dengan harapan nanti semua putra Romo akan guyub rukun, semua putra Romo akan nindakake dawuh Romo kanthi bener-bener yang pada akhirnya nanti ketika sampun kapundhut bali kados panjenenganipun saged sampurna jati-jatine sampurna. Terima kasih. Kita melanjutkan perjalanan ke makam Kadang Sepuh kita yang Romo Gangsir di daerah Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, di mana beliau dulu sangat dikenal sebagai sosok yang luar biasa, Kadang Sepuh yang dulu pernah disabda Romo dengan nama Jago Tulungagung Petruk Jawa Timur. Mari kita melanjutkan perjalanan ke makam beliau dengan harapan bisa kita selamat sampai di makam beliau di Padangan Ngantru. Kita tetap minta doa restu, donga pangestu saking para Kadang sedaya, dan tetap minta pangestu saking Asuh Dalem Gusti Ingkang Maha Suci Kanjeng Rama. Monggo kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Rahayu.
kadang yang kami tresnani, dimanapun Anda berada, masih bersama Wahyu Eko Buwono Kuswono Channel. Sekarang kita sudah berada di makam Mbah Kromo Jasir di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Dusun Limo. Beliau adalah salah satu kadang sepuh kita dari Tulungagung, yang dulu kalau tidak salah asmanya itu Joko Ngatun Darman. Ketika saya pernah bertanya, kok mekaten Mbah Kromo, Satrio kan ngatonake Darmo Bebine. Inilah salah satu yang bisa kita tauladani dari beliau. Begitu berbakti kepada Romo, begitu berbakti kepada Gusti Ngamo Suci, dan dalam menjalankan tugasnya berpuluh-puluh tahun sampai berakhir di 2008 beliau kapundhut kali datang saning Gusti. Sudah banyak memimpin para kadang yang sekarang sudah bisa menghayati laku manunggal atau laku pancagaib ataupun laku kunci, di mana sudah menyebar di seluruh Kabupaten Tulungagung, ada di daerah Ngantru, di daerah Kedung Maru, kota, juga banyak dari Tulungagung, wilayah Ngunut, Rejo Tangan, Panjer, dan sebagainya. Kemarin kita juga pernah melihat ketika beliau tasih sugeng masih menjalankan tugas dari Romo, banyak juga dari kadang sepuh kita dari berbagai daerah yang melakukan kekadangan bersama beliau, menyamakan persepsi tentang ajaran dan ulang-ulang Romo, sehingga apa yang beliau sampaikan pada putra-putranya itu betul-betul ngarah tumuju marang bener yang bener. Dari beliau yang bisa kita tuladani adalah kesederhanaan beliau tentang kehidupan sehari-hari, keharmonisan bersama keluarga, tresno welas asih marang kadang. Setiap kadang yang datang selalu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan beliau. Ini membuktikan bahwa kabeh putra iku tinompo padha ning ngarsane Rama, apalagi sesama putra. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dari kadang mana, dari kadang sepuh A, kadang sepuh B, kadang sepuh C, dengan catatan sapa wae kang laku kunci iku kadangku. Para kadang menelisik atau mengenang jasa-jasa beliau adalah bagian dari perjuangan kita wujud matur nuwun terhadap beliau yang sudah dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran ngomong kita dulu pada saat kita jadi putra, pada saat kita sedang menjalani laku, mungkin juga banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak kita sengaja maupun tidak mungkin nungkak aturipun beliau sehingga gawe rasa beliau tidak tentu, tapi tetap bersama beliau tetap diberikan katresnan yang luwih-luwih, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Seperti dawuh Romo yang disampaikan melalui kadang-kadang sepuh kita, yen putra iku padha ngakoni kaluhurane Romo ya bakal mangestoni apa sing dadi gegayuhane para putra. Ini selalu disampaikan para kadang sepuh kita terdahulu, di mana kadang-kadang yang sudah lebih dulu ngangsu kawruh ulang-uruh atau sinau berbakat ulang-uruh ini mengerti akan kelakuan tumindai dadi putra itu harus seperti apa. Terima kasih para kadang. Dari perjalanan awal kita tadi ke Mbah Wasiat, beliau adalah salah satu kadang sepuh dari wilayah barat yang tadi berasal dari kota, dari Batu Laswarno yang di Linong tadi. Sekarang kita di persis di Tulungagung, wilayah utara, di tepatnya di Ngantru, kota Tulungagung yang paling ujung berbatasan dengan Kediri, dan di desa Dusun Limo, desa Padangan, Kecamatan Ngantru adalah salah satu makam kadang sepuh kita Mbah Kromo Jasir. Kita sampaikan wujud matur suwun yang tidak terhingga, kita apresiasi. Semoga beliau sampurno jati-jati sampurno, keluarga ingkang sampun sami nggadahi budayan ingkang dipun tinggalkan Mbah Kromo gangsih wonten dalem tansah pinaring teguh rayu kalih sing sambikala. Pada akhirnya semua putra Romo di Tulungagung dan putra Romo pada umumnya akan bisa menunjukkan keguyup rukunan antar kadang
dimanapun kita berada, kita tidak akan memilah-milah dari mana. Kadang itu diwijilkan atau putra dari mana, sopo wae lan ono ngendi wae sing maca kunci utawa laku kunci iku kadangku. Ini harus menjadi tonggak sejarah kita bersama dengan ngangsu kepada para sepuh yang sampun kapundhut Bali ini menjadi suri tauladan bahwa kita nantinya juga akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Kekadangan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini akan bermanfaat, dengan harapan generasi penerus juga akan memberikan semacam tanggapan positif bahwa kita tidak boleh meninggalkan sejarah kita yang pada saat terdahulu kita menerima wahyu, menerima ajaran itu dari kadang-kadang sepuh kita. Semoga nanti bisa kita laluri terus. Ajaran harus tuwuh manumuh semi manyemi, kemudian Kekadangan di lingkup keluarga juga harus begitu. Kita tauladani dulu kadang-kadang sepuh beliau yang kita sewani pada siang hari ini. Putra-putranya juga menjadi putra-putra yang luar biasa keikhlasannya ketika menggelar Kekadangan, ketika nuwuhake Kekadangan katon tumreket buyuk rukun ikhlas tresna welasase, sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan dari kadang-kadang dari daerah manapun. Kita harus meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan dulu, kunci pangleburing luput dan kunci laku Bali akan betul-betul terjadi kepada putra waton putra tindakake tugas utawa lakulan tumindak bareng karo rasane. Kunci pangleburing luput kados dawuh para sepuh, kunci sing akeh sampai ketemu rasane. Yen wis ketemu rasane kok bakal nampa pengampunane Gusti. Yen wis nampa pengampunane Gusti, rasa wis dumunung, tegese wis telenge rasa ketara, rasa tentrem, niku baru putra niku mijil utawa nyuwun dhateng ngarsane Gusti apa wae gegayuhane becik lan bener. Nika bagian dari yang sudah kita teladani dari beliau-beliau tentang kunci, tentang mijil, asma kita itu dulu dari siapa, dari mana, dan apa saja asma-asma yang ada di putra ini, semua harus ketemu benar. Jangan sampai pangerten kita keliru. Margo yen pangertene keliru manembae bakal lucu. Dengan harapan generasi penerus akan tetap mengenang jasa para pendahulu kita, kadang-kadang sepuh kita di era dulu begitu luar biasa menghayati wahyu Pancagae, wahyu Eko Buwono, nindakake laku kunci, dengan harapan bisa diikuti oleh kadang-kadang putra Romo yang mengikuti ajarannya Romo dengan penuh tresna welas yang pada akhirnya akan terjadi keguyub rukun antar Kekadangan iku sing sambung rasane dudu balung gede. Yen Kekadangan durung bisa lungguh sesandingan mung sesandingan ragane teges putra dereng laku. Apapun yang kita lakukan sebagai putra ini wujud dharma bukti kita bahwa kita ditindakake ning alam dumadi dados manungsa, dados putra menika. Salah satu tugas kita adalah nggayuh katentreman jati, nggayuh kasampurnan gelar kelawan gulung. Menika yang saged kula aturaken, wonten kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara kita siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan pangestunya Romo sampai ke makam beliau Mbah Romo Dasir juga dalam keadaan sehat. Semoga bermanfaat bagi para putra untuk mengenang jasa para leluhur kita, para sesepuh kita, bermanfaat bagi katentreman dan kemantapan diri kita menjalani laku menjadi putra Romo Heru Cokro yang sebenarnya atau putra kang sejati. Terima kasih, saya sampaikan salam Kekadangan, Rahayu. Rahayu.